Ke electrical inspector. Jadi untuk menjadi seorang inspektor, maka dibutuhkan pengetahuan ya. Pengetahuan tentang suatu hal atau alat atau instalasi yang akan diinspeksi. Karena inspeksi artinya memeriksa. Yang diperiksa adalah hal yang berhubungan dengan fokus pemeriksaan, yaitu terkait alat, benda, ya, atau instalasi yang akan diperiksa tersebut. Sedangkan memeriksa artinya membandingkan dengan suatu standar normal atau dengan suatu keadaan normal, di mana keadaan normal ini bisa didapatkan melalui satu acuan atau standar. Kalau alat biasanya standarnya adalah manual dari alat tersebut ya. Jadi akan kelihatan keadaan normalnya seperti apa. Nah, inspeksi ini mencari keadaan yang mungkin tidak normal atau tidak sesuai standar. Memeriksa juga artinya melihat, memperhatikan, dan mengamati. Jadi tidak hanya melihat, tapi memperhatikan. Ya. Memperhatikan artinya melihat dengan lebih detail. Kemudian mengamati, ini lebih spesifik lagi ya. Jadi melihat sesuatu, dari yang dilihat itu secara gambaran luas, dia ngambil satu titik yang lebih detail. Jadi melihat, memperhatikan, dan mengamati, kemudian membandingkan. Ya, di sini membandingkan artinya membandingkan dengan standar normal atau keadaan normal. Ya, keadaan normal itu bisa didapat melalui standar-standar yang ada atau manual dari peralatan tersebut. Setelah dibandingkan, maka dia mengambil suatu kesimpulan. Inspeksi membutuhkan pengetahuan akan suatu alat atau instalasi dan bagian-bagiannya dengan baik. Inspeksi membutuhkan pengetahuan standar acuan, baik itu standar internasional, standar nasional, atau standar perusahaan atau organisasi, ataupun manual dari pabrik. Inspeksi membutuhkan keterampilan untuk melakukan pengujian ke standar yang ada. Nah, jadi inspeksi dimulai dari pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan pengujian. Nah, untuk pengujian, ini tentu membutuhkan alat-alat penguji ya, atau alat-alat ukur dan sebagainya. Jadi, inspektor harus juga tahu menggunakan alat-alat ukur atau alat-alat uji. Inspeksi bisa dilanjutkan dengan pengujian jika memang dirasa diperlukan. Ya. Regulasi peraturan perundang-undangan serta standar mengatur apakah inspeksi dilanjutkan dengan pengujian serta kapan pengujian dilakukan. Pengujian memerlukan alat bantu seperti alat ukur dan alat bantu lainnya. Sorry ya, saya silence dulu semuanya. Nanti tanya jawab sebentar. Inspeksi juga memeriksa legalitas berupa dokumen-dokumen legal seperti pabrik pembuat, hasil pengujian, sertifikat bahan, sertifikat pengesahan pemakaian, dan dokumen legal lainnya. Jadi inspeksi juga melihat apakah alat, instalasi, atau benda yang diinspeksi itu legal. Di sini artinya tidak bertentangan dengan regulasi peraturan perundangan yang ada di negara Republik Indonesia. Kalau ilegal berarti barang atau produk tersebut masuk dari luar ke Indonesia secara tidak sah. Ya, tidak ada dokumen-dokumennya. Ya. Kemudian kalau barang atau alat yang diproduksi di Indonesia tidak legal, maka itu nggak ada surat-surat atau dokumen-dokumen legal ya, seperti perizinan untuk
membuat satu produk, dan sebagainya. Nah, itu berarti barang ilegal. Nah, inspektor harus melaporkan temuan-temuan ilegal tersebut, ya, atau menolak untuk melakukan inspeksi. Jadi, di sini inspektor hanya melakukan inspeksi terhadap produk-produk yang legal atau ada surat-suratnya. Kemudian proses inspeksi diakhiri dengan pembuatan laporan. Ya. Jadi setelah hasil inspeksi maka dilaporkan, ya, apa-apa saja terkait temuan-temuan selama proses aktivitas inspeksi tersebut. Kemudian dari laporan itu ada lampiran berita acara, lalu ada surat permohonan, ya, kalau mau diterbitkan legalitas. Ya. Surat permohonan penerbitan izin atau pengesahan pemakaian. Ya, biasanya kalau untuk inspeksi untuk mendapatkan izin atau pengesahan pemakaian, itu sudah dilakukan inspeksi sesuai standar yang ada. Apakah standar dari Kementerian SDM, ya, Energi Sumber Daya Mineral, atau standar dari Dinas Tenaga Kerja, atau standar dari instansi lainnya. Jadi, di sini kita mau melakukan inspeksi sesuai apa? Kalau inspeksi reguler di perusahaan, ya itu nanti sesuai dengan standar dari perusahaan saja, apa-apa yang akan diinspeksi secara reguler, ya. Reguler itu ya rutin, mungkin setiap sebulan sekali, atau 3 bulan sekali. Nah, sedangkan inspeksi dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan, itu wajib dilakukan pada saat pertama kali, ya. Pada saat pertama barang, benda, alat, atau instalasi tersebut selesai dirakit, ya, untuk pemakaian, dan kemudian secara berkala. Nah, secara berkala ini berbeda-beda, ya, antara satu alat dengan alat lainnya. Nanti kita lihat regulasi peraturan perundang-undangannya. Tapi minimal biasanya setahun sekali itu ada pemeriksaan reguler tahunan, ya. Ini mungkin pemeriksaan reguler tahunan untuk satu jenis alat itu hanya pemeriksaan visual. Nah, untuk pengujiannya ada yang 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Jadi berbeda-beda antara satu alat dengan alat lainnya. Jadi inspeksi yang ingin mendapatkan penerbitan izin, ya, atau sertifikat pengesahan pemakaian, itu tentu harus membuat berita acara mengenai hasil inspeksinya, kemudian laporan lengkap, disertai surat permohonan. Nah, di sini kita akan bicarakan mengenai listrik, ya. Listrik, dan kemudian kita sesuaikan dengan SKKNI dari BNSP, yaitu fokus kepada genset, trafo, kemudian motor control center, dan kemudian panel-panel, lalu switchgear, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara listrik, listrik itu tidak lepas daripada stasiun pembangkitnya. Seperti PLN, ada stasiun pembangkit, kemudian ditransmisikan, lalu dari transmisi ini ditransmisikan dengan tegangan yang sangat tinggi atau tegangan ekstra tinggi, sehingga dinamakan saluran umum tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Ada juga yang pakai saluran tegangan tinggi. Nah, kenapa disalurkan dengan tegangan tinggi? Untuk menghindari rugi-rugi, ya,
rugi-rugi yang terjadi selama arus listrik ini melewati kabel transmisi ini. Karena kalau ditransmisikan dengan arus yang tinggi, maka kerugiannya akan banyak hilang ya. Jadi sebagaimana rumus daya, yaitu I kuadrat R, jadi arus itu kuadrat dikali tahanannya. Maka di sini mungkin akan ada kerugian, ada tahanan jenis daripada kabel itu. Ya semakin sesuai dengan jenisnya ya. Kalau aluminium, tahanan jenisnya lebih kecil sedikit dari tembaga. Ya tembaga mungkin lebih besar sedikit. Yang paling kecil tahanan jenisnya adalah emas. Tapi nggak mungkin emas dibikin jadi kabel transmisi karena mungkin akan jadi sasaran kriminal. Nah jadi kebanyakan orang pakai tembaga. Ada juga yang pakai aluminium. Nah, di tembaga ini ada tahanan jenis. Jadi tahanan jenis ini yang kemudian apabila arusnya makin besar, maka arus ini akan semakin kehilangan di kabel transmisi. Dan akhirnya umpamanya 10 megawatt yang disalurkan di pembangkit dayanya, sampai di pemakaian di user, mungkin hanya tinggal 8 megawatt. Karena kehilangan tadi ya, di saluran transmisi. Makanya, tegangannya harus dinaikin. Karena kalau tegangan naik, ya, sebagaimana rumus daya juga, daya P sama dengan V kali I, ya, tegangan kali arus. Jadi tegangan berbanding terbalik dengan arus. Tegangan tinggi, maka arusnya akan rendah. Tapi kalau tegangan rendah, arusnya akan tinggi. Nah ini, kalau tegangan rendah, berarti arus tinggi, kehilangan dayanya akan makin besar. Juga kalau arusnya sangat besar, maka kabel transmisi ini akan membutuhkan diameter yang semakin besar juga. Ya. Kalau nggak panas dia. Jadi memang daya atau tegangan yang ditransmisikan ini harus kecil. Arus yang ditransmisikan ini harus kecil. Maka tegangannya harus dinaikkan. Sehingga tegangan sekarang sampai ada yang 750 kV. Jadi untuk tegangan ekstra tinggi itu di atas 500 kV atau 500.000 volt. Jadi tegangan dinaikkan, maka arusnya akan kecil sehingga rugi-ruginya akan sangat kecil juga. Sehingga kehilangan dayanya akan semakin kecil juga saat sampai di user. Ya, nanti sini dia akan sampai di ada gardu induk. Tegangan akan diturunkan di tegangan menengah ya. Kemudian dari gardu induk ini kemudian akan masuk ke tegangan rendah. Tegangan rendah ini yang kemudian dialirkan kepada user. Ya, baik rumah tangga maupun kantor maupun pabrik atau industri. Jenis dokumen peralatan dan perlengkapan listrik ya, ada manual book. Jadi setiap peralatan listrik itu biasanya dilengkapi dengan manual book. Dan manual book ini sekarang sudah diwajibkan untuk dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi baik peralatan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, semuanya ada terjemahan ke dalam bahasa. Kemudian biasanya untuk perlengkapan listrik ini ada diagram listrik ya, dan simbol-simbol diagram. Ada single line diagramnya ya, untuk instalasi pembangkit dan instalasi tenaga. Kemudian ada buku manual berisi segala informasi mengenai peralatan perlengkapan listrik ya, seperti spesifikasi. Spesifikasinya ada detail mengenai hal-hal terkait detail kelistrikannya ya dari peralatan tersebut. Kemudian petunjuk instalasi atau pemasangannya, kemudian peringatan terhadap hal-hal yang membahayakan dan lain-lain sebagainya. Ya, ini contoh single line diagram ya, dari suatu peralatan contohnya.
Ini menyatakan hubungan dari bagian-bagian sistem tenaga listrik. Berisi informasi mengenai jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem tenaga listrik, spesifikasi dari peralatan yang digunakan, pembagian grup, ya nanti mungkin ini masuknya kemana, itu namanya pembagian grup ya. Kemudian rating peralatan proteksi dan lain-lain. Jadi circuit breaker ratingnya berapa ya, nanti di situ jelaskan juga dalam detail informasinya. Ya, seperti ini single line diagram dari suatu pembangkit listrik ya. Nanti di sini masuknya kemana gitu. Jadi pembagian grup-grup ke daerah-daerah masing-masing. Kemudian untuk gambar-gambar simbol. Simbol adalah suatu gambar yang telah disepakati bersama ya untuk dipakai. Sehingga kita jangan memakai simbol sendiri yang hanya kita tahu gitu ya. Tapi ini simbol-simbol yang sudah merupakan kesepakatan secara internasional. Nah, contohnya ini simbol dari transformer untuk two winding, dua gulungan. Ini transformer dengan 3 gulungan. Kemudian ini gambar converter. Ini artinya fault. Ini suatu switch koneksi ya. Dan sebagainya. Ya, ini simbol-simbol harus dipahami juga oleh seorang inspektor ya. Karena nanti akan membaca single line diagram, dia harus mengetahui simbol-simbol tersebut. Konstruksi dan spesifikasi peralatan dan perlengkapan listrik. Ya, contohnya di sini konstruksi sebuah generator. Nah, seorang inspektor harus memahami bagian-bagian dari generator ya. Seperti ini pendingin umpamanya. Kemudian inti dari stator. Stator itu bagian yang tidak bergerak. Rotor adalah bagian bergerak dari generator. Rotor. Kemudian ini bearingnya. Semacam lakar gitu ya. Atau bantalan untuk mengurangi gesekan. Gulungan stator. Kemudian ada ring-ring ya. Lalu ada high voltage busing atau ring. Ring untuk current transformer, control system, kemudian ini tangki oli, ya, jadi generator dengan diesel umpamanya. Kemudian ini starter cooling water system ya, sistem pendingin airnya. Konstruksi dan spesifikasi peralatan perlengkapan listrik. Ya, juga harus dipahami nanti stator generator ya, atau bagian yang tidak bergerak. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada nanti ada inti dari stator ya. Kemudian konduktor. Ya, ini hanya salah satu contoh bentuk dari stator. Ada banyak jenis-jenis lainnya. Ya, ini ceritanya gambaran yang sebenarnya ya. Ini yang bentuk besar sekali nih. Ini untuk memang distribusi daya. Kemudian bagian berputar rotor. Ini gambar rotor. Ya. Ya, di sini
generator yang kita bahas ini generator pembangkit ya, seperti generator pembangkit di PLN. Kalau di SKKNI-nya yang dipelajari di sini nanti adalah generator genset ya, generator set. Ya, jadi hanya sekedar tahu aja satu generator pembangkit ya, generator daya. Kemudian ini gambar ring current transformer atau bushing. Di sini primary terminal, kemudian minyaknya ya, oil level side glass, lalu ini insulator pemisah ya, yang tidak insulator itu lawannya dari konduktor dan bagian-bagian lainnya. Lalu ada nameplate-nya ya. Nah, nameplate ini nanti berisi daya. Dayanya biasanya dalam megavolt ampere ya. Megavolt ampere ini hampir sama dengan daya dalam hitungan watt. Tapi kalau watt itu ada hitungan rugi-ruginya sehingga biasanya wattnya lebih kecil. Kemudian ada yang level tegangan high voltage dan low voltage, lalu frekuensi. Di Indonesia kita menganut frekuensi 50 Hz ya. Lalu efisiensi. Efisiensi ini membandingkan antara input, proses, dan output. Ya. Apakah efisiensinya cukup tinggi ya, mungkin 90% atau mendekati 100%, atau dia efisiensinya rendah karena rugi-rugi tadi gitu. Impedansi. Impedansi ini memperhitungkan resistansi, kemudian induktansi, dan kapasitansi. Jadi gabungan ketiga ini yang mungkin membentuk yang namanya impedansi. Kemudian vektor group ya, arah dari masing-masing tujuannya. Lalu basic insulation. Jadi insulasi ya, pemisahan ya. Kemudian impedansi positif dan zero. Jadi impedansi ini gabungan daripada tahanan, resistansi, kemudian induktansi, dan juga kapasitansi. Lalu juga nanti ada data mengenai temperaturnya. Nah, ini biasanya penjelasan pada nameplate ya, spesifikasinya. Ya, ini kira-kira nameplate-nya. Objek dan prosedur pemeriksaan visual pada instalasi dan perlengkapan dan peralatan listrik. Kita harus menentukan tujuan pemeriksaannya, kemudian memastikan peralatan terpasang sesuai dengan gambar perencanaan. Jadi inspektor yang pertama-tama melihat adalah gambar dari instalasi tersebut ya, dan memastikan keselamatan operasi bagi personel, peralatan, dan utilitas lainnya. Jadi keselamatan kerja juga menjadi bagian yang penting untuk memastikan bahwa instalasi daya tersebut aman ya, dan tidak menimbulkan bahaya bagi para pekerja yang bekerja dengan instalasi tersebut. Objek dan prosedur pemeriksaan visual pada instalasi perlengkapan dan peralatan listrik. Jadi objeknya nanti generator ya, trafo. Generator ini melihat spesifikasinya, kemudian mengecek bagian berputar ya, seperti bearingnya, brasnya atau sikatnya, temperatur operasi, tegangan arus operasi, dan koneksi terminasinya kemana. Lalu trafo melihat spesifikasinya,
lalu tangki atau konservatornya, kemudian bushing ya, ring-ringnya, temperatur operasi, level minyaknya, dan koneksi atau terminasinya. Kemudian objek dan prosedur pemeriksaan visual pada instalasi perlengkapan dan peralatan listrik. Objek pemeriksaan instalasi tenaga komersilnya. Jadi operatornya juga harus diperiksa. Lalu apa yang diperiksa? Ya kompetensinya ya. Kompetensinya, pengalamannya, dan kemudian legalitasnya, yaitu surat sertifikatnya, apakah ada atau enggak dari instansi yang berwenang. Kemudian switchgear atau PHB dan perlengkapannya. Jadi panel hubung bagi ya PHB, switchgear atau panel hubung bagi dan perlengkapannya. Ini dilihat spesifikasi busbarnya, peralatan switchingnya, peralatan proteksi, penghantarnya, sistem groundingnya, dan koneksinya. Ya. Kemana? Bisa dibaca melalui single line diagram. Prosedur pemeriksaan. Siapkan atau dapatkan surat izin kerja ya, untuk pemeriksaan dan pengujian dari yang berwenang. Jadi yang berwenang ini ya berarti dari manajemen perusahaan atau organisasi setempat ya, di mana alat tersebut kita akan melakukan pemeriksaan. Kemudian minta petugas atau teknisi yang berwenang memasang loto, ya, lockout tagout. Jadi power ya atau tenaga sumber dayanya itu harus dipadamkan dulu atau di-off-kan selama masa pemeriksaan ya, atau inspeksi. Dan kuncinya dipegang oleh petugas atau teknik yang berwenang. Kalau inspektor merasa ragu, ya mendingan dia pegang sendiri kuncinya ya. Karena memang loto ini yang berhak megang kunci itu adalah orang yang bertugas tersebut. Jadi masih berbahaya apabila teknisi yang pegang, sedangkan teknisi itu tidak ikut terlibat dalam proses inspeksi. Kemudian siapkan checklist sesuai dengan objek ya. Jadi sini inspektor walaupun sudah pengalaman dia harus tetap siapkan checklist. Ini untuk menghindari lupa gitu ya, atau lalai, mungkin dia merasa sini sudah dicek padahal belum. Nah, kalau pakai checklist kan dia akan mudah menandai ya. Jadi bagian-bagian yang sudah dicek akan ditandai. Dan kemudian lakukan pemeriksaan visual mengenai kondisi objek yang diperiksa. Jadi pemeriksaan itu adalah pemeriksaan visual. Jadi melihat kondisi objek atau benda atau alat yang diperiksa serta bagian-bagiannya. Kemudian checklist berisi item-item hasil pemeriksaan. Jadi nanti setelah dicek, ya, ditandain, kemudian hasil pengecekan mungkin diberikan keterangan. Gitu. Hasil pemeriksaan dapat bersifat kualitatif. Ya. Kualitatif itu baik atau buruk, maupun bersifat kuantitatif, ya, angka-angka. Umpamanya dari 0 sampai 10. 0 itu sangat buruk, 10 itu umpamanya sangat baik. Penilaian kuantitatif memberikan hasil yang lebih terukur, dan penilaian kuantitatif ini dapat dikonversi menjadi kualitatif. Untuk alat ukur terutama adalah mengukur insulation resistance. Ya. Jadi tahanan insulasi. Jadi tahanan insulasi ini adalah umpamanya suatu bagian ya, seperti contohnya kutub negatif dengan positif.
itu harus diukur ya, insulasinya. Ya, maksudnya pemisahnya. Jadi seberapa hubungannya ini? Apakah ada hubungan? Nah, biasanya untuk instalasi daya itu digunakan Megger. Megger ini mengukur tahanan hingga jutaan atau ratusan juta ohm ya, sehingga bisa terlihat insulasinya secara spesifik. Alat ukur tahanan insulasi digunakan untuk mengukur tahanan isolasi antar bagian konduktif ya. Tegangan yang digunakan 500, 1000, 2000 atau 5000 volt. Ya, di sini nanti ada pengaturannya tegangannya berapa gitu ya. Standar pengukuran kita memakai standar-standar dari IEEE ya. Jadi suatu asosiasi electrical engineer dari Amerika. Ini IEEE 43 tahun 2000 untuk recommended practice for testing insulation resistance of rotating machinery ya. Maksudnya bagian-bagian yang bergerak. Kemudian IEEE C57.125 tahun 1991 Guide for Failure Investigation, Documentation and Analysis for Power Transformer and Shunt Reactors. Nah, kalau standar kita juga ada SNI 04.0225/2011 atau namanya PUIL 2011. PUIL 2000 juga masih kita bisa pakai ya. Jadi nanti kita bisa gabungkan juga. PUIL ini adalah persyaratan umum instalasi listrik. Kemudian nanti kita akan mengukur dengan insulation resistance tester ya. Ini kita pakai skala 500, 500 sampai 1000, 1000 sampai 2500, 2500 sampai 5000, 5000 sampai 10000. Ya, skala 500 untuk mengukur gulungan ya dengan rated tegangan di bawah 1000. Kalau 1000 sampai 2500 kita pakai skala 500 sampai 1000 ya, dan seterusnya. Nah, untuk memakai alat ukur peralatan listrik ya, kita juga harus mengacu kepada prosedur pengukuran. Prosedur pengukuran nanti yang dikeluarkan oleh alat ukur ini. Pastikan mesin dalam keadaan tidak bertegangan. Pastikan titik netral tidak terhubung dengan ground atau pembumian. Hubungkan probe pada terminal fasa dengan ground. Ya, probe terminal fasa dengan ground. Pilih rating tegangan Megger ya, megaohmmeter sesuai standar. Lakukan pengukuran selama 10 menit. Ya, dicatat juga 30 detik, hasilnya apa 60 detik, dan pada 10 menit. Setelah itu hentikan pengukuran. Kemudian, ya nanti ini kita bandingkan ya. Jadi, kita bandingkan antara pengukuran selama 1 menit dengan pengukuran selama 10 menit. Nanti kita akan dapatkan namanya polarization index atau PI. Kemudian ada alat ukur namanya tan delta. Ini untuk mengukur disipasi atau kebocoran ya. Insulation resistance tester digunakan untuk mengukur tahanan isolasi pada instalasi listrik dan mesin-mesin listrik seperti generator, motor, transformator. Ya, ini insulation resistance tester. Ini Megger stator fasa ke ground. Fasa
di ground. Kemudian ini fasa ke fasa. Ya, ini RST ya, 3 fasa. Tapi S dengan T digabung, kemudian masuk ke ground juga. Kalau ini fasa dengan fasa. Kemudian, ya ini pengukuran fasa dengan fasa ya. Ini fasa red dengan yellow. Jadi ada 3 fasa ya, di dalam listrik PLN. Red, yellow, blue, RST. Ini fase R, fase S, fase T. Ya, kode warnanya red, yellow, blue. Kemudian ini kabel hijau kuning, ini untuk ground. Lalu kabel hitam ini untuk kabel netral. Jadi kabel netral ini adalah gabungan dari 3 fasa ini ya. Jadi kabel netral tidak bertegangan. Nah, ini tan delta sester yang mengukur faktor disipasi atau kebocoran ya. Kemudian isolasi kapasitansi. Lalu ada lagi yang namanya hypot tester. Ini menguji kekuatan isolasi menahan tegangan lebih. 3 jenis hypot, ada alternating current hypot, very low frequency hypot, dan DC hypot. Jadi hypot ini mengukur ya kekuatan isolasi itu dengan tegangan yang sangat tinggi. Ya, ini hypot tester ini kalau memang diperlukan ya, karena ini pengujian yang dapat merusak. Jadi tidak termasuk NDT ya, pengujian tidak merusak. Tapi kalau memang diperlukan, ya dicobalah menguji dengan tegangan yang sangat tinggi. Interpretasi hasil pengukuran ya berdasarkan standar IEEE nomor 43 tahun 2000. Ya, contohnya R sama dengan V plus 1, the most winding made before about. Jadi ini mungkin gulungan yang dibuat sebelum tahun 70 standarnya. R sama dengan 100, ini untuk gulungan sudah tahun 70. Kemudian R sama dengan 5 untuk rata-rata semua mesin sekarang ya. Ya, ini standar dari IEEE. Nah, ini tadi polarization index ya, atau PI. Ini berdasarkan standar IEEE 43 tahun 2000. Jadi untuk minimum PI 1,5 atau 2,0, ini pengukuran dalam 130 derajat Celcius ya. Water-cooled winding will typically be 1.0 until fully dried internally. Air-cooled machine, if contaminated, will often be near or at 1.0 until clean and dried. If an overpotential test is to be performed, it is advisable that polarization index be at least 2.0. Jadi hasil pengukuran polarization index ini, ya, perbandingan pengukuran antara menit pertama dengan menit ke-10. Ya, jadi ini juga dilakukan dengan Megger ya. Dan ini termasuk pengujian yang merusak juga. Jadi jika memang diperlukan baru dilakukannya. Jadi akan melihat bagaimana kondisi ya
dari instalasi tersebut, menit pertama sama dengan menit ke-10. Namanya polarization index. Kemudian ada lagi yang namanya SELV dan PILV, yaitu SELV Separated Extra Low Voltage, ya, dan PILV Protective Extra Low Voltage. Jadi tes voltage-nya dengan 250 volt, kalau ini 500 volt, dan kemudian ada tes dengan 1000 volt. Lalu di sini minimum insulation resistance-nya ya, menunjukkan 0,25 mega ohm. Kalau di sini 0,5 mega ohm, kalau di sini 1 mega ohm. Nah, di sini bisa terlihat insulation resistance-nya ya, atau tahanan insulasinya. Jadi semakin besar, ya berarti tahanan insulasinya semakin bagus. Kemudian yang tadi tan delta tester ya, mengukur total kebocoran atau disipasi. Dinyatakan bagus apabila hasilnya di bawah 2%. Karena di sini akan menghitung arus induktansi dikali arus kapasitansi plus arus resistansi. Ya. Lalu didapat tangen deltanya arus resistansi per arus kapasitansi. Nah, dikatakan bagus kalau tangen deltanya itu di bawah 2%. Nah, ini kemudian measure ya, menggunakan 4 poles. Seperti pengukuran untuk penyalur petir ya. Jadi mengukur dengan measure dengan 4 poles ya, seperti ini. 2 kabel ke sini, lalu kabel biru ke sini, lalu 2 kabel masuk ke sini. Analisa hasil pengujian terhadap nilai-nilai standar, membandingkan hasil pengukuran pengujian dengan nilai standar. Ya, jadi nanti udah standar ada, umpamanya sini 5 ohm. Apakah melebihi 5 ohm atau kurang dari 5 ohm. Ya, tentunya tadi semakin tinggi ya insulasinya, ya semakin bagus ya. Semakin rendah insulasinya, semakin jelek. Ya, nanti untuk generator juga secara visual akan melihat lingkungan sekitar generator. Jadi lingkungan sekitar generatornya melihat mungkin kebersihannya ya, kemudian kerapihan, lalu apartnya dicek juga ya apakah masih berfungsi. Lalu kemudian di luarnya nanti ada tangki bahan bakarnya, tangki solar. Apakah dirawat atau dipelihara, ini namanya lingkungan sekitar generator. Kemudian spesifikasi dari generator, ya, lalu terminasi koneksinya, ya, hubungan-hubungan kabelnya, lalu indikasi-indikasi kebocoran yang ada dicek. Ya, nanti generator akan mengecek kumparan, ya, inti dari gulungan, serta pendinginnya. Ya. Pemeriksaan kumparan visual, lalu diukur tahanan isolasi, faktor disipasi kebocoran-kebocorannya, tahanan resistansi DC-nya, ya, arus DC-nya, arus searahnya. Kemudian pengujian tadi dengan over voltage ya, pengujian dengan high pot atau mengecek polarization index-nya. Kemudian intinya itu diperiksa secara visual, kemudian mengecek kebocoran magnetisasi inti, perubahan rewinding. Nah, mengecek kebocoran magnetisasi inti ini ada alatnya juga.
Cuman ini dilakukan kalau umpamanya generatornya barusan dipindah ya, atau baru datang, mungkin perlu dicek. Kalau nggak ada pemindahan atau apa, sudah secara berkala sih nggak perlu dicek juga. Lalu sistem pendinginnya dicek secara visual ya, kemudian mengecek apakah ada kebocoran. Lalu bagian bergeraknya, rotornya, dicek kumparannya ya, pemeriksaan secara visual. Lalu untuk pengukurannya, tahanan isolasinya, resistansi konduktornya, dan keseimbangan kutub. Ya, mengecek kutub-kutubnya apakah seimbang ya. Kemudian untuk transformer, ini pengecekan visual lingkungan sekitar trafo, transformer ya. Ini transformer daya ya. Spesifikasinya tangki ya, tangki minyaknya, konservator, sistem pendingin, terminasi dan koneksinya. Dan di transformator itu mengecek kumparannya ya. Kumparan TT tegangan tinggi, TR tegangan rendah. Jadi mengecek gulungan primer, gulungan sekunder. Nah, entah di mana gulungan sekunder yang tegangan rendah dan di mana yang tegangan tinggi. Kalau gulungan primernya tegangan rendah dan gulungan sekunder tegangan tinggi, berarti ini step up transformer. Kalau gulungan primernya tegangan tinggi, gulungan sekundernya tegangan rendah, berarti step down transformer. Kemudian lakukan pemeriksaan secara visual, lalu kembali pengukuran tahanan isolasi, faktor disipasi kebocoran, resistansi tegangan DC-nya. Kemudian pengujiannya sama dengan high pot atau polarization index-nya. Kemudian pemeriksaan inti dengan visual dan juga mengecek perubahan rewinding-nya, gulungannya. Nah, ini juga kalau trafonya barusan dipindah. Kemudian untuk pendinginnya, cek secara visual, lalu mengecek kebocoran-kebocorannya. Kemudian untuk motor-motor listrik ya, itu juga dicek berdasarkan manual daripada motor listrik tersebut, switchgear atau panel hubung bagi, instrumen transformer. Instrumen transformer itu seperti trafo-trafo ukur ya. Trafo-trafo ukur, apakah trafo tegangan atau trafo arus ya. Dan ada trafo bantu atau auxiliary trafo. Ya, ini instrumen trafo. Berbeda tadi dengan trafo daya ya, tapi cara kerjanya bersama. Kemudian uji fungsi peralatan proteksi. Jadi peralatan proteksi itu bisa berupa relay ya, circuit breaker atau switchgear. Nanti diperiksa relay-relaynya pada generator, pada trafo ya, pada instalasi tenaga atau motor. Pengujian isolasi. Kegagalan pada peralatan yang sering dipakai pada umumnya disebabkan oleh memburuknya isolasi atau terjadi breakdown ya karena faktor usia. Melemahnya isolasi disebabkan oleh panas, kelembapan, tegangan lebih, corona, bukan virus ya. Di sini corona ini maksudnya lucutan elektrostatik yang disebabkan ionisasi fluida yang mengelilingi sebuah konduktor yang terjadi di saat gradien potensial atau kekuatan medan listrik melebihi nilai tertentu. Tapi kondisi ini tidak cukup untuk menimbulkan busur elektrik atau electrical breakdown. Ya, tidak sampai menimbulkan busur elektrik ya. Dan juga melemahnya sebabkan kerusakan mekanis dan lain-lain. Tujuan pengujian yang untuk melihat proses pelemahan yang terjadi. Jenis-jenis pengujian isolasi.
Ya, pengujian isolasi antara lain bersifat tidak merusak atau non-destruktif. Ini berupa resistansi isolasi dan faktor disipasi kebocorannya, tan deltanya. Lalu ada pengujian yang bersifat merusak atau destruktif. Ya, tadi dengan withstand voltage ya, atau tegangan tinggi, yang namanya high pot, lalu tegangan impuls, ya, dengan polarization index. Untuk jenis-jenis pengujian isolasi pada peralatan dan perlengkapan listrik dilakukan pada generator, ya, transformator, bushing, ya, ring-ring transformer itu kabel-kabel, instalasi listrik ya dari fasa ke netral dan fasa ke fasa dan lain-lain. Pengujian bagian konstruksi, ya ini biasanya di pabrik ya. Di pabrik sebelum dikirim ke customer dilakukan namanya ELCID atau Electromagnetic Core Imperfection Detection, ya, mengecek ini gulungannya sudah benar atau enggak gitu. Digunakan untuk mengevaluasi apakah inti mengalami distorsi atau tidak. Ya, untuk trafo yang baru dirakit. Ada lagi untuk pengujian konstruksi namanya SFRA atau Sweep Frequency Response Analysis Test. Ini mengevaluasi ada tidaknya pergeseran struktur dalam trafo. Ya. Dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, atau ketika trafo mengalami pemindahan tempat. Ya, jadi pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau pengujian peralatan dan perlengkapan listrik atau LHPP. Ya, laporan hasil pemeriksaan dan pengujian peralatan dan perlengkapan listrik. LHPP harus memuat identitas perusahaan, nomor laporan, dan tanggal pelaksanaan. Lalu dasar pemeriksaan dan pengujian, hasil pemeriksaan administrasi ya, jadi kelengkapan izin-izin, hasil pemeriksaan visual, lalu pengujian isolasi, pengujian konstruksi, pemeriksaan polaritas, pengujian pembumian, perhitungan rating pengaman dan KHA, kuat hantar arus penghantar, kemudian perhitungan keseimbangan beban, lalu kesimpulan dan hasil pemeriksaan dan pengujian, serta syarat-syarat dan kemudian saran atau rekomendasi. Ya, laporan harus berisi ini semua nanti. Format laporan ya silakan masing-masing, kecuali mungkin ada instansi yang sudah buat standar format laporan, ya kita ikuti standar format laporannya. Format penulisan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan dan pengujian. Untuk rekomendasi LHPP sekurang-kurangnya harus memuat syarat-syarat perbaikan, ya. Ya, kalau ada temuan gitu. Lalu saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Oke, itu tadi kira-kira untuk pemeriksaan dan pengujian secara umum. Sekarang sepintas kita melihat mengenai genset ya, atau generator set. Genset ini kita ketahui sebagai alat untuk menghasilkan tenaga listrik. Ada genset yang dipakai terus-menerus ya, ada genset untuk standby power aja. Jadi contoh ketika listrik PLN mati, maka gensetnya langsung difungsikan. Generator set atau genset adalah suatu sumber tenaga listrik yang merupakan kombinasi. Ya. Ini saya ambil contoh dari genset Komatsu aja, supaya untuk kita lihat secara sepintas. Ya. Jadi intinya yang harus kita lihat adalah genset itu suatu sumber tenaga listrik. Ya, di sini
dari tenaga mesin diubah menjadi suatu tenaga listrik. Ya, itu namanya generator set. Atau tenaga mekanik dirubah menjadi tenaga listrik. Itu namanya generator. Kalau motor itu mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Kebalikannya ya. Komponen utama genset. Ada engine, ya. Coupling, penghubung antara dari mekaniknya ke pengolah listriknya. Kemudian ada pengatur tegangan atau automatic voltage regulator (AVR). Ini panel. Permanen magnet generator, rangkanya. Gensetnya di sini. Fuel injection pump. Jadi untuk mengisi bahan bakarnya, radiator pendingin. Ini jaringan tenaganya. Ini ada panel alternator ya. Alternator mengubah arus ya dari DC ke AC atau AC ke DC. Pembersih udara, engine-nya, tangki bahan bakar, rangka, coupling, penghubung tadi antara mekanik ke listrik. Radiator pendingin, udara dingin ya, air to air cooler. Kemudian nih bagian-bagian dari generatornya, ya sama tadi ya, cooling fan, AVR, output terminal, permanen magnet generator, exciter stator ya. Ini exciter ini dioda ya, dioda penyearah. Ini statornya tidak bergerak. Kemudian ini yang bergerak ya, rotating. Atau ini rotornya. Main stator dan main rotor. Jadi gulungan yang diam, ini gulungan yang bergerak. Ya, gambaran lebih jelas. Main komponennya. Ini main rotornya yang berputar ya. Lalu main statornya ini. Yang statis tidak bergerak. Kemudian exciter stator ya. Dioda yang tidak bergerak. Ini exciter rotor, dioda yang bergerak. Bearing ya, atau lacquer. Lalu di sini kipas pendingin. PMG ini permanen magnet generator. Nah, ini magnet juga sini. Kipas pendingin. Main stator atau sebut juga armatur coil, ya, gulungan armatur. Pada stator bagian yang diam terdapat gulungan kawat yang akan memotong medan magnet pada saat magnet pada generator itu sudah berputar. Gulungan kawat pada stator itu dihubungkan bermacam-macam tergantung kebutuhan dan tergantung jumlah gulungan seperti terlihat pada technical data connection di bawah. Jadi ini 3 fasa dihubungkan dengan hubungan delta. Kemudian ini 3 fasa dihubungkan dengan hubungan bintang.
Ini 3 pasang dengan hubungan bintang juga. Nah, cuman dia, ini hasil gabungan dari hubungan ini adalah kabel netral. Ya. Sini juga kabel netralnya di sini. Komponen utama generator yang kedua adalah main rotor. Ya, di bagian utama yang bergerak. Ada 2 tipe, yaitu cylindrical, ada salient type. Ini bentuk cylindrical, ini salient type. Nanti ada rotasi per menit ya putaran mesinnya. Rumusnya RPM adalah sama dengan 120 kali frekuensi dibagi jumlah kutub. Ya. Jadi kalau jumlah kutubnya umpamanya 4, frekuensinya 50, ya berarti dikali aja 120 kali 50. 120 kali 50, 6.000 dibagi umpamanya 4. Ya dapatnya 1.500 ya. Jadi putarannya 1.500 kali per menit. Kemudian exciter. Berfungsi sebagai sumber arus untuk penguat ke field coil generator utama, yaitu dengan cara merubah output tegangan dari AC ke DC melalui rotating diode, ya, dioda yang berputar. Ini exciter, stator, ini yang rotornya yang berputar. Ya, jadi di sini dari kumparan masuk disearahkan oleh dioda. Jadi ini jadi arus DC. Kemudian AVR atau Automatic Voltage Regulator. Ya, ini menstabilkan tegangan ya. AVR. Ini dia papan ininya. AVR adalah instrumen pada genset dalam bentuk modul yang berfungsi untuk mengatur setting secara otomatis output tegangan maupun kapasitas dari genset yang dipasang. Kemudian rotating rectifier. Ini berfungsi sebagai penyara arus AC ya, dihasilkan exciter rotor menjadi arus DC untuk penguatan pada main rotor. Ya, ini rectifier, penyarah. Ini semua terdiri dari diode-diode penyarah. Kemudian surge suppressor atau varistor. Bukan komponen utama, tapi fungsinya penting untuk melindungi rotary rectifier dari petir ya, atau kenaikan tegangan yang tiba-tiba. Ini dia varistor. Dia melindungi rectifier ini dari kenaikan tegangan ya, seperti petir. Ya, ini jenis-jenis alternator. Tadi dari Stanford, dari sama. Kemudian ini sistem starternya. Di sini ada starting motor, baterai, kemudian switch-nya, lalu relay dari baterainya, nih rangka chassis. Ya. Jadi saat di-on-kan, ya, ini nanti pakai tenaga baterai, kemudian dia akan menggerakkan motornya di sini. Lalu generator hiduplah on. Gitu. Untuk kontrol sistem, ini ya contohnya seperti ini aja ya. Ini yang terbaru, ini model-model lama.
Nggak fokus pada merek nih, hanya sebagai pembanding aja. Nah, kita lihat ya. Jadi dioda itu memotong tegangan. Tegangan itu kan bentuknya sinusoidal. Jadi sini dipotong. Kalau yang murni seperti ini. Nah, kalau yang sinusoidal, yang alternating current, dia naik, turun, naik. Ini dipotong. Lalu ini yang apa? Tegangan yang kedua dipotong juga, sehingga seperti arus searah jadinya. Kemagnetan ya. Apabila kawat dialiri arus listrik searah, maka pada sekeliling kawat tersebut akan timbul medan magnet. Ya. Jadi kabel itu ada medan magnet. Dan selain itu, kabel listrik yang memiliki arus tegangan tinggi itu juga ada medan listriknya. Medan magnet-magnet itu ada magnet permanen, ada magnet buatan. Jadi hal-hal yang mempengaruhi kekuatan medan magnet adalah besar arus yang mengalir. Ya, semakin besar arus yang mengalir mengakibatkan kekuatan magnet semakin besar. Yang kedua, banyaknya gulungan kawat. Semakin banyak gulungan kawat, maka medan magnet akan semakin besar. Menambah inti core pada gulungan ya. Jadi dengan menambah gulungan, maka medan magnetnya semakin besar. Pada dasarnya, generator akan menghasilkan tenaga listrik apabila mempunyai syarat utama, yaitu ada medan magnet atau garis gaya magnet, ada konduktor berada dalam medan magnet tersebut, dan ada pergerakan atau perpotongan antara medan magnet dan penghantar tersebut. Jadi sini nanti konduktornya ya bergerak, lalu nanti akan dipotong oleh stator ini sehingga menghasilkan suatu arus listrik. Ini mengenai arah ya, kita pakai teori Fleming, di mana telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Ibu jari menunjukkan arah gerakan konduktor. Jari tengah menunjukkan arah induksi. Ya. Jadi masing-masing saling tegak lurus. Apabila diilustrasikan dengan konduktor yang diletakkan sebagai rotor dan magnet sebagai stator, maka timbulnya tegangan alternating current sebagai berikut. Nah, di sini ya. Ini rotornya, ini stator. Ini intinya. Sehingga saat statornya berputar, di sini akan dihasilkan gerakan sinusoidal ya, tegangan alternating current. Ya, 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Macam dan tipe sistem eksitasi. Ada yang namanya brush type. Pada brush type generator, arus listrik yang akan memperkuat medan magnet, pada generator harus melewati brush, yaitu sikat arang. Ini model lama. Ya. Ini dia sikat arangnya. Yang sekarang sudah brushless ya, sehingga tidak ada lagi sikat arang. Brushless untuk menanggulangi kekurangan yang ditimbulkan oleh brush, maka fungsi diganti dengan tipe brushless. Tidak pakai sikat arang lagi. Ini output single phase, ya. Ini satu fasa. Ini 3 fasa. Fasa pertama, kedua, ketiga. Pada 3-phase generator, output dari generator ada 4 buah kabel, di mana 3 buah kabel merupakan kabel fasa dan 1 kabel merupakan kabel netral. Jadi ini masing-masing fasa, gabungan dari 3 fasa ini nanti jadi kabel netral.
Dilihat dari aplikasi, maka generator dapat dibagi menjadi standby generator, ya, yaitu generator set yang dipakai sebagai cadangan, ya. Dengan kata lain, sebagai backup supply dari main supply. Jadi apabila satu saat listrik PLN mati atau padam, maka generator baru hidup untuk mensuplai energi ke beban. Lalu ada yang continuous yang dipakai terus-menerus. Sebagai contoh, generator dipakai untuk mensuplai satu daerah, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel, maka genset tersebut sebagai sumber utama dari beban. Pengoperasian generator, ya. Arah putaran. Generator dapat diputar kedua arah untuk mendapatkan urutan UVW searah jarum jam. Maka generator haruslah diputar searah jarum jam jika dipandang dari sisi drive end atau shaft atau coupling disk generator. Kondisi pengoperasian. Generator haruslah dioperasikan pada tegangan dan putaran nominal. Arus dalam keadaan terbeban dari salah satu fase atau lebih tidak boleh melebihi arus nominalnya. Faktor daya atau COSFI. Kapasitas generator dirancang untuk bekerja optimal pada faktor daya 0,8 lagging atau bersifat induktif. Untuk pengoperasian pada faktor daya yang lebih rendah daripada 0,8 induktif, maka kapasitas pemakaian generator harus dikurangi. Jadi generatornya bersifat induktif, ya, karena prinsip kerjanya dengan memakai kumparan, ya. Kalau yang leading itu kapasitif, ya, dengan memakai kapasitor. Pengoperasian generator, temperatur. Temperatur ruangan berpengaruh terhadap kapasitas terpakai dari generator. Generator industrial umumnya didesain untuk bekerja pada temperatur ruangan, ya, ambient temperatur. Semakin tinggi temperatur ruangan, maka kapasitas terpakai dari generator semakin menurun. Aliran udara ruangan haruslah diusahakan berventilasi yang baik. Temperatur ruangan bukan 400 derajat Celcius, ya, salah. Ini antara 25 sampai 35. Ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka kerapatan udara semakin renggang, sehingga kemampuan pendinginannya akan semakin berkurang. Untuk generator yang dipasang pada ketinggian yang melebihi 1000 meter di atas permukaan laut, maka kapasitas terpakai generator harus dikurangi dari kapasitas nominalnya. Jadi pengaruh juga ketinggian, ya, karena generator semakin berkurang kapasitasnya pada ketinggian. Sehingga jika kapasitasnya umpamanya 100 kV, kalau dipakai di tempat ketinggian maka harus dikurangi. Ya, maksimal dipakai 80 kV. Kelembapan, ya. Generator juga berpengaruh oleh kelembapan, ya. Generator harus dioperasikan di tempat dengan tingkat kelembapan yang rendah. Maksimum kelembapan itu 95%. Untuk tempat-tempat dengan kelembapan yang tinggi seperti tepi pantai, offshore, tambak, kapal, dan sebagainya, maka disarankan untuk memasang pemanas atau heater untuk menjaga kondisi gulungan agar tidak terjadi kondensasi. Oke, kita masuk sekarang transformer. Kita lihat nanti penjelasan awal, kepraktisan transformer, dan trafo 3 fase. Transformer adalah satu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui satu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Ya, intinya transformer itu mengubah energi listrik, ya. Apakah dia meninggikan tegangan, ya, kemudian merendahkan tegangan, atau menstabilkan tegangan. Nah, gitu. Ini energi mekanik ke energi listrik, namanya generator. Kemudian energi listrik ke energi mekanik namanya motor. Ya, sama, ya, di sini. Lalu
Dari energi listrik ke energi listrik namanya transformer. Mengapa transformer? Beberapa alasan digunakan transformer antara lain. Tegangan yang dihasilkan sumber tidak sesuai dengan tegangan pemakai. Biasanya sumber jauh dari pemakai sehingga perlu tegangan tinggi ya pada jaringan transmisi. Kebutuhan pemakai atau beban memerlukan tegangan yang bervariasi. Dulu di Indonesia ada tegangan 110 volt ya. Sekarang repot nanti karena banyak merusak peralatan, pertimbangannya peralatan 110 volt dipakai di 220 volt ya akan rusak. Jadi distandarkan sekarang tegangannya 220 volt. Sejarah dari transformer. Tahun 1831, Michael Faraday mendemonstrasikan sebuah koil dapat menghasilkan tegangan dari koil lain. 1832, Joseph Henry menemukan bahwa perubahan fluks yang cepat dapat menghasilkan tegangan koil yang cukup tinggi. 1836, Nicholas Callan memodifikasi penemuan Henry dengan dua koil. 1850 sampai 1884, era penemuan generator AC dan penggunaan listrik AC. 1885, George Westinghouse dan William Stanley mengembangkan transformer berdasarkan generator AC. 1889, Michael Dolivo dan Dobrovolsky mengembangkan transformer 3 fase pertama. Dan kemudian mulailah muncul ya trafo-trafo daya yang tinggi. Tahun 2009, trafo 3,5 megavolt ampere. Ya. Kemudian trafo 3 fase 400 megavolt ampere. Lalu 62, transformer generator 200 megavolt ampere. Kemudian 2001 245 megavolt ampere ya. Trafo 3 fase. 2004 lebih tinggi lagi 700 megavolt ampere. Dengan tegangan 21 kilovolt. Macam-macam trafo berdasarkan fungsinya, trafo dibagi menjadi trafo radio, trafo kecil untuk elektronik ya. Trafo pengukuran ya, potensial transformer ya, tegangan dan current transformer arus, dan trafo daya. Ya, trafo ini banyak digunakan ya, trafo daya, berbagai fungsi. Untuk simbolnya, trafo 1 fasa simbolnya ini, trafo 3 fasa simbolnya ini. Untuk trafo pengukuran, untuk current transformer arus ini, tegangan. Kalau dalam singgalan diagram ini ya, gambarnya. Prinsip kerja. Prinsip dasar suatu transformator adalah induksi bersama atau mutual induction antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan induksi yang secara listrik terpisah tapi secara magnet dihubungkan oleh suatu pad ya, yang mempunyai relaktansi yang rendah. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induction yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan gaya gerak listrik, induksi ya, sesuai dengan induksi elektromagnet dari hukum Faraday. Bila arus bolak-balik mengalir pada induktor, maka akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Jadi intinya satu kumparan ya, dua kumparan ini, sini ada arus listrik,
maka dia akan terjadi mutual induction ya. Dia akan ke kumparan yang sebelahnya. Nah, besarannya itu tergantung dari masing-masing gulungan yang ada pada di kedua kumparan ini. Ya, jadi dari hubungan primer ke sekunder. Ini apabila diari oleh arus, dia kemudian akan membangkitkan arus dan tegangan di kumparan sekunder. Ya, ini jasa yang pertama adalah dari Michael Faraday ya, menemukan konsep ini. Nah, daya pada rangkaian primer sama dengan daya pada rangkaian sekunder ya. Ini rumusnya. Jadi P1 sama dengan P2. Atau P itu kan arus kali tegangan. I1 kali V1 sama dengan I2 kali V2. Kemudian, ini bisa ditransformasikan menjadi gulungan. I kali N, jumlah lilitan primer, N1, sama dengan I2 kali N2 ya, jumlah lilitan sekunder. Jumlah lilitan sekunder. Kemudian kita bisa juga rumusnya jadi I2 banding I1 sama dengan V1 banding V2. Sama dengan A, sama dengan inilah namanya rasio trafo. Atau gulungan 1 sekunder primer berbanding gulungan N2 sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Sama dengan tegangan primer dibagi tegangan sekunder. Jadi untuk arusnya agak terbalik ya, kalau tegangan V1 banding V2 lurus. Ini sama dengan A, sama dengan rasio trafo juga. Ya, sama ini. Jadi perbandingan arus I2 banding I1 sama dengan V1 banding V2. Ya, terbalik ya. Karena arus berbanding terbalik dengan tegangan. Untuk gulungan berbanding lurus dengan tegangan, gulungan berbanding terbalik dengan arus. Ya, N1 banding N2 sama dengan I2 banding N1 banding I1. Sama dengan N1 banding N2 sama dengan V1 bagi berbanding V2. Rangkaian ekuivalen trafo. Untuk mempermudah analisis dalam pengujian, rangkaian primer dan sekunder dibuat menjadi sebuah rangkaian yang disebut rangkaian ekuivalen. Ya, ini ceritanya rangkaian ekuivalen. R1, X1, X2, R2. Nah, di sini ada pemisahnya. Ini rangkaian primer, ini rangkaian sekunder. Rugi tembaga di sekunder dilihat dari primer ya. I2 kuadrat kali R2 sama dengan I1 kuadrat kali I2 kuadrat berbanding I1 kuadrat ya, kali R2. Sama dengan I1 kuadrat kali I2 per I1 kuadrat kali R2. Jadi disatukan ini. Sama dengan I1 kuadrat kali A kuadrat kali R2. Maka di sini resistan sekunder dilihat dari primer. Jadi resistan gulungan sekunder dilihat dari primer. Sama dengan A kuadrat R2. Dan reaktan sekunder dilihat dari primer. X2. Reaktan ini gabungan resistansi dan induktansi ya.
Jadi ini hanya memperhatikan rugi tembaga aja rumusnya. Jadi rugi-rugi dari arus yang mengalir pada gulungan tembaganya. Ya, ini contoh soal untuk lebih jelas. Sebuah trafo ideal mempunyai 90 lilitan di sisi primer dan 2250 lilitan di sisi sekunder. Terhubung pada sumber tegangan 1120 volt 60 Hz. Hitunglah tegangan efektif yang melalui terminal sekunder, tegangan peak yang melalui terminal sekunder, dan tegangan sesaat yang melalui sisi sekunder ketika tegangan sesaat yang melalui sisi primer adalah 37 volt. Jadi untuk A yang pertama ini, E1 banding E2 sama dengan N1 banding N2 ya. Lurus ya. 120 per E2 sama dengan 90 per 2250. Jadi E2 sama dengan jadi 120 kali 2250 dibagi 90. 120 kali 2250 bagi 90 dapatnya E2 3000 volt. Ya, jadi dari tegangan 120 karena beda gulungan ya, itu gulungan sisi primer 90, sekunder 2250. Maka ini adalah step up transformer. Kemudian tegangan tertingginya, tegangan peak-nya dikali akar 2. Jadi 3000 kali akar 2 sama dengan 4242 volt. Kemudian di sini tegangan sesaat. Ketika S1 sama dengan 37 volt, maka N2 per N1 sama dengan 2250 bagi 90 sama dengan 25 rasionya. Jadi E2 sama dengan 25 kali 37 sama dengan 925 volt. Ya sama aja sih, berbanding lurus aja ya. Saat dia 120 volt, maka tegangannya akan 3000 volt. Saat tegangan sesaat terjadi dia 37 volt, maka arus tegangan sekunder ini menjadi 925 volt. Ya, jadi jelas ini untuk tegangan tinggal rumusnya seperti ini ya, S1 berbanding E2 sama dengan N1 berbanding N2. Jadi kalau mau cari E2 sama dengan E1 kali N2 dibagi N1. 120 kali 2250 dibagi 90. Transformer praktis. Ya, kita lihat kerugian pada transformer dan rangkaian ekuivalen. Kerugian pada transformer itu bisa berupa rugi-rugi inti, yaitu rugi-rugi arus pusar atau eddy current, dan rugi-rugi histeresis. Yang kedua, ada rugi-rugi tembaga ya. Ini karena ada tahanan jenis dari tembaga. Rugi arus pusar. Rugi arus eddy adalah terjadinya arus pusar yang arahnya berputar di dalam inti trafo. Arus ini menimbulkan panas dalam inti trafo. Untuk mengurangi rugi arus eddy, inti trafo dibuat berlapis-lapis, masing-masing lapisan disekat, sehingga arah pusaran arus diperpendek. Ya. Jadi untuk mengurangi dampak eddy current-nya tadi. Rugi histeresis, ya memperbesar arus primernya. Untuk mengurangi rugi histeresis, inti trafo dibuat dari besi lunak. Rugi histeresis dan arus pusar tetap tidak tergantung besar beban. Ya, jadi untuk mengurangi rugi histeresis, inti trafo tadi ya, yang di tengah itu dibuat dari besi lunak.
Nah, ini rugi histerisis ya. Rumusnya R sama dengan tahanan jenis ya, dari bahannya dalam ini kita pakai tembaga kan, dikali L ya, panjang ininya, dibagi luas penampang. Jadi tahanan jenis kali panjang bagi luas penampang. Rugi tembaga adalah rugi-rugi lilitan primer dan sekunder. Lilitan primer dan sekunder terdiri dari kawat tembaga yang mempunyai panjang dan penampang. Rugi tembaga primer sama dengan IP kuadrat kali RP. Kemudian rugi tembaga sekunder IS kuadrat kali RS dalam watt. RP dan RS adalah tahanan primer dan sekunder. IP dan IS adalah arus primer dan sekunder ya dalam ampere. Karena rugi tembaga tergantung dari arus primer dan sekunder, maka rugi tembaga bersifat tidak tetap tergantung beban trafo. Jadi saat trafo dibebanilah, maka baru akan muncul rugi-rugi tembaga ini. Rangkaian ekuivalen trafo. Pada rangkaian praktis terdapat rugi inti yang dinyatakan dengan XM dan Rn. Ya, ini ya. XM dan Rn. Jadi dari R1 kali X1 gulungannya, intinya, kemudian di sekundernya X2, R2. Nah, kerugiannya terdapat di apa? Di inti ya. Yaitu dalam bentuk XM dan Rn. Trafo 3 fasa. Ya, untuk trafo 3 fasa berarti ada 3 gulungan sini ya. Nah, nanti bentuknya apakah dengan hubungan bintang atau hubungan delta. Jadi kalau ini, tengahnya ini nanti menghasilkan apa? Tegangan netral. Atau tegangan netral itu sama dengan 0. Nah, ini hubungan delta. Ya, gabungan dari sini nanti ada namanya tegangan netral juga. Bila rangkaian primer atau sekunder trafo terhubung bintang, ya. Nah, ini hubungan bintang. Ini arus line sama dengan arus fasa. Arus line, arus fasa. Tegangan RS sama dengan VR kurang VS. Sama dengan tegangan R kali akar 3. VRS sama dengan VLL, voltage line to line. VR sama dengan VS sama dengan VT sama dengan VLN. Sama dengan voltage line to neutral. Jadi P3 fasa sama daya trafo 3 fasa. Ini hubungan bintang ya. Jadi tegangan di RST ini sama dengan tegangan LN. VLN. Untuk VLL sama dengan VLN kali akar 3. Maka VLN sama dengan VL dibagi akar 3. Jadi dayanya sama dengan 3I kali VLN. 3I kali VLL dibagi akar 3 sama dengan I kali V kali akar 3. Jadi untuk dayanya rumusnya hampir sama, I kali V, cuman ditambah akar 3. Jadi daya untuk 3 fasa ya.
Kalau satu fasa kan nggak ada akar 3, I kali V aja untuk daya. Kalau terhubung delta ya hampir sama aja untuk daya. I kali V kali akar 3 juga. Cuman bedanya di sini yang sama adalah arusnya ya. IR, IS kali IT sama I line sama arus line. Kalau hubungan bintang tadi yang sama adalah tegangannya. Kalau hubungan delta yang sama itu arusnya. Ya, ini contoh trafo daya. Biasanya terdapat di pembangkit dan juga di gardu induk ya. Ini gardu induk ya. Trafo daya. Jenis-jenis pendingin ya, pendingin untuk trafo. Ada tipe kering dan ada tipe basah. Tipe kering ini ada tipe AA, pendingin udara natural. Ada tipe AFA, pendinginan udara terpompa. Untuk tipe basah, ada ONAN atau Oil Natural Air Natural. Ada ONAF, Oil Natural Air Force. Ada OFAF, Oil Force Air Force. Jadi tipe basah ini memakai pendingin dengan minyaknya. Kalau tipe kering dengan udara. Sistem proteksi transformer. Ada proteksi eksternal dengan overcurrent relay dan ground fault relay. Dan ada proteksi internal, differential relay, Buchholz relay, sudden pressure relay. Ini overcurrent relay. Jadi untuk proteksi terhadap kelebihan arus ya. Memproteksi trafo dari arus berlebih. Arus berlebih adalah arus yang melebihi arus nominal dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ground fault relay. Ini memproteksi trafo dari kesalahan atau gangguan grounding. Berlaku hanya untuk trafo yang titik netralnya dihubungkan ke ground. Prinsip kerja mirip overcurrent relay. Jadi kalau terjadi arus berlebih, kalau ini ground terjadi kesalahan ground, dia akan memutus hubungan. Differential relay memproteksi terhadap kebocoran arus, prinsipnya pada perbedaan arus masuk dan keluar dari trafo. Buchholz relay memproteksi trafo dari loncatan listrik di dalam trafo dengan memanfaatkan sifat kimiawi yang ada. Ya, ini memanfaatkan sifat kimiawi dari gelembung gas dari tangki trafo. Kemudian sudden pressure relay memproteksi dari tekanan berlebih sesaat, tidak bereaksi pada tekanan berlebih. Hal ini telah ditangani oleh relief fan. Untuk sesaat aja ya. Nah, nanti ada sudden pressure relay. Tidak bereaksi pada tekanan berlebih, hal ini telah relevan. Jadi kalau tekanan berlebih yang terus-menerus ditangani oleh relief fan. Oke, untuk hari ini kita batasi sampai sini ya, sampai ke trafo. Besok kita lanjutkan ke, ini masih ada setengah dari materi ini. Jadi saya buka untuk tanya jawab.
Ya, silakan Pak Helmi kalau ada yang ingin didiskusikan.